Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna. Saya mahasiswa Institut Setiami dengan jurusan Manajemen Komunikasi dengan mengambil konsentrasi Mass and Media Social Communication. Hari ini saya akan membuat video tentang presentasi dari mata kuliah dasar-dasar public relation, yang mana hal ini terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah dasar-dasar public relation, yaitu Bapak Julian Vika Irianda. Nah, pada kesempatan hari ini dalam rangka memenuhi tugas itu, insya Allah saya akan memulai video tugas ini dalam pengertian apa itu public relation. Public relation atau di Indonesia dikenal dengan hubungan masyarakat atau humas, diartikan sebagai suatu usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, public relation atau hubungan masyarakat digunakan untuk menjalin komunikasi. Dasar-dasar fungsi hubungan masyarakat ditemukan pada saat Revolusi Amerika. Konsep hubungan masyarakat di Amerika sudah ada sekitar sejak tahun 1850 atau akhir abad dari abad ke-19. Nah, kemudian teman-teman, bicara tentang apa itu public relation, tentu kita juga tidak bisa menafikan bagaimana sejarah hubungan masyarakat atau public relation ini di dunia. Nah, berikutnya kita coba kupas sejarah hubungan masyarakat di dunia, yang mana para ahli terbagi dalam beberapa periodisasi. Yang pertama, hubungan masyarakat atau PR periode tahun 1700 sampai 1800. Periode ini di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Lalu kemudian berikutnya ada periode di tahun 1801 sampai 1865. Nah, seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan ini sudah mulai terorganisir dengan baik. Nah, berikutnya ada hubungan masyarakat periode tahun 1856 sampai tahun 1900. Pada masa ini, kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini tentu dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran atau internal combustion engine. Nah, berikutnya ada humas di periode tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan hubungan masyarakat atau PR pada masa ini yaitu melakukan investigative reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi yang tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengutak-atik berita yang dimuat di media massa. Nah, periode berikutnya adalah periode di tahun 1920 sampai sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada part berikutnya. Kita akan mencoba lebih mendalami lagi tentang definisi dari humas itu sendiri. Apa itu humas?
Pengertian humas atau hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation, yaitu adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu dan atau organisasi dengan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Humas dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Nah, kemudian kita sekarang mencoba juga untuk membahas tentang bagaimana karakteristik dari humas. Ada 4 ciri utama dari hubungan masyarakat atau humas. Yang pertama, komunikasi bersifat dua arah. Kegiatan public relation adalah berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan bersifat kontinu dan berkesinambungan. Dalam PR, dalam public relation, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi bersifat dua arah sehingga memungkinkan terjadinya arus informasi secara timbal balik. Yang kedua, sifatnya terencana. Apa itu sifat yang terencana? Public relation adalah suatu kerja manajemen atau fungsi manajemen. Oleh karena itu, kerja dari PR haruslah menerapkan prinsip-prinsip manajemen agar hasil kerja dapat diukur. Kegiatan PR harusnya terencana. Hal ini ditunjukkan agar hasil kegiatan dapat tercapai. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa tugas atau kegiatan dari PR adalah merupakan kerja yang berkesinambungan dan terintegrasi. Nah, yang ketiga, berikutnya adalah melembaga. PR berorientasi tentu kepada lembaga. Hal ini sama dengan kerja seorang marketing. Namun jika diteliti lebih lanjut, jelas berbeda. Marketing berorientasi pada produk atau hasil dan bagaimana cara agar konsumen mau membeli atau menggunakan produk dari perusahaannya. Sedangkan PR berorientasi pada organisasi atau lembaga atau dikatakan juga sebagai penghasil produk. Bagaimana caranya agar perusahaan yang menaunginya dikenal banyak orang, atau dengan kata lain, kerja seorang PR adalah membangun citra yang baik sehingga barang yang diproduksinya tersebar luas di khalayak umum. Nah, yang terakhir, sasaran dari PR ini adalah publik. Sasaran dari PR adalah publik. Publik artinya sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan minat yang sama terhadap suatu hal. Dalam PR ada dua macam publik, yaitu publik internal dan publik eksternal. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang dari tujuan dari humas itu sendiri. Nah, bila kita tahu bahwa tujuan humas, maka tujuan humas adalah terjaga dan terbentuknya kognisi, afeksi, dan perilaku positif publik terhadap organisasi atau lembaga. Nah, kita bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan aspek kognisi. Aspek kognisi adalah merupakan aspek yang membuat publik dan organisasi atau lembaga bisa saling mengerti, baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Sifat komunikasinya cenderung informatif. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah dari tujuan humas itu untuk menjaga dan membentuk saling percaya atau yang disebut dengan aspek afeksi. Tujuan ini lebih kepada tujuan emosional, yakni sifat atau afeksi saling percaya, mutual confidence. Untuk mencapai tujuan saling percaya itu, prinsip-prinsip komunikasi persuasif dapat diterapkan. Nah, yang ketiga dari tujuan humas adalah memelihara dan menciptakan kerjasama atau juga disebut dengan aspek psikomotoris. Nah, tujuan ini adalah dengan berkomunikasi diharapkan akan terbentuknya bantuan dan kerjasama nyata. Artinya bantuan dan kerjasama ini sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam bentuk tindakan. Nah, teman-teman semuanya,
kita masuk ke dalam fungsi dari humas atau hubungan masyarakat. Berbicara fungsi berarti berbicara tentang masalah kegunaan humas dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaganya. Nah, ada dua fungsi dari humas itu. Yang pertama adalah fungsi konstruktif. Apa itu fungsi konstruktif? Itu adalah humas merupakan garda terdepan yang di belakangnya terdiri dari beberapa tujuan-tujuan perusahaan. Maka fungsi konstruktif ini mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan dan cenderung bersifat proaktif. Termasuk di sini humas bertindak secara preventif atau mencegah. Nah, lalu berikutnya fungsi yang kedua adalah fungsi korektif. Apa itu fungsi korektif? Fungsi korektif berperan sebagai problem solver atau pemberi jalan keluar, yaitu apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-masalah atau krisis-krisis dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut, atau bisa juga dalam fungsi korektif. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita bicara tentang peran humas atau hubungan masyarakat. Ada beberapa peran dari humas itu sendiri. Yang pertama adalah peran sebagai expert pre-cyber communication, atau dalam pengertian sederhananya adalah penasihat ahli. Nah, humas berperan sebagai penasihat ahli, maksudnya adalah humas bertugas untuk mencari solusi dari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi. Nah, solusi ini bisa didapatkan dari pengetahuan, pengalaman, ataupun keterangan yang didapat oleh seorang humas. Nah, berikutnya peran yang kedua adalah problem solving process facilitator atau fasilitator proses pemecah masalah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah humas berperan sebagai fasilitator proses pemecahan masalah di dalam organisasi. Artinya, humas membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat maupun pengambil tindakan eksekusi atau keputusan dalam upaya mengatasi persoalan atau krisis yang menimpa organisasi secara rasional maupun profesional. Nah, lalu kemudian peran humas yang ketiga adalah communication facilitator atau fasilitator komunikasi. Nah, maksudnya adalah dalam perannya ini humas bisa bertindak sebagai komunikator atau mediator guna menciptakan kesempatan bagi publik untuk mengutarakan pendapat atau pemikirannya. Nah, kemudian peran humas berikutnya yang keempat adalah technician communication atau dalam kata lain teknisi komunikasi. Maksudnya adalah peran humas dalam organisasi ialah sebagai teknisi komunikasi. Maksudnya humas bertugas untuk menyediakan berbagai layanan teknis komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi tentunya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mencoba membahas tentang tugas dari humas atau hubungan masyarakat. Ada beberapa, pastinya ada 3 tugas humas dalam sebuah organisasi atau lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan humas dan fungsinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Nah, yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari tugas humas adalah mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga khusus yang berkaitan dengan publik. Nah, berikutnya teman-teman, setelah kita mengupas tentang 3 fungsi atau 3 tugas humas, kita beralih kepada hal yang lain, yaitu tentang apa sih kegiatan humas itu, meliputi apa saja. Nah, kegiatan humas merupakan implementasi dari tugas. Nah, dengan demikian kegiatan humas sebenarnya adalah implementasi dari tugas humas untuk mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi dan peranan secara menyeluruh. Ya, teman-teman,
kita lanjutkan materi kita pada kesempatan di video yang singkat ini. Kita sekarang masuk kepada yang namanya prasyarat dari humas. Ada kurang lebih 5 dari prasyarat sebuah humas itu sendiri atau sebuah PR. Nah, yang pertama adalah ability to communicate atau kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kemampuan berkomunikasi? Yaitu mampu berkomunikasi dengan baik ya terhadap orang-orang yang memiliki aneka ragam karakter. Ya, oke, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua itu adalah ability to organize atau kemampuan untuk mengorganisasikan. Nah, apa yang dimaksud dengan ability to organize, yaitu kemampuan mengorganisasi ini dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk manajerial seperti mengelola program-program humas, juga termasuk kemampuan mengantisipasi masalah di dalam dan di luar institusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ability to get on with people atau kemampuan bergaul dengan orang atau relasi. Nah, maksudnya adalah kemampuan ini sebagai kemampuan menciptakan networking atau jaringan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan instansi ataupun dengan humas itu sendiri. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah personal integrity, yaitu berkepribadian utuh. Nah, kejujuran harus tetap melandas seseorang yang ingin menjadi seorang humas, karena aspek ini dapat membentuk credibility atau kredibilitas orang lain terhadap humas maupun instansi di tempat mana ia bekerja. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah imagination atau berimajinasi yang kuat. Maksudnya adalah seorang humas haruslah pribadi yang penuh dengan gagasan, ide-ide yang segar, serta mampu memecahkan problem yang dihadapi, serta mengembangkan imajinasi dalam melahirkan creativity dalam bekerja. Humas juga harus sensitif, membaca tanda-tanda, membaca keadaan, dan membaca suasana. Itulah tadi prasyarat dari humas yang ada 5 poin. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita masuk kepada part terakhir dari bahasan kita di dalam video singkat ini terkait dengan materi dasar-dasar public relation. Part ke-6 ini adalah kita akan mencoba membahas tentang komunikasi di dalam humas. Nah, proses komunikasi pada prinsipnya meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara 2 orang atau lebih, kelompok kecil masyarakat, atau dalam satu lingkungan atau lebih, dengan tujuan-tujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu masyarakat atau komunitas. Nah, ada 5 model komunikasi yang populer yang biasa disingkat dengan SMCRE. Nah, kita coba kupas satu persatu apa aja itu SMCRE. Yang pertama adalah huruf S. S ini adalah merupakan kata dari source atau individu atau penjabat yang berinisiatif sebagai sumber, ya, sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya. Jadi source di sini adalah pengertiannya yaitu sumber. Nah, lalu yang kedua adalah huruf M. Apa itu huruf M? Huruf M itu adalah singkatannya dari message atau suatu gagasan, ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikannya, ya, itu tentang M atau message atau pesan. Lalu kemudian berikutnya ada huruf R. R itu adalah receiver, merupakan pihak yang menerima pesan dari komunikator, ya. Receiver seringkali disebut sebagai juga komunikan, ya. Jadi receiver di sini mengandung arti sebagai penerima, dalam hal ini tentu penerima pesan. Nah, langsung berikutnya adalah huruf C. C ini adalah merupakan singkatan dari channel, berupa media atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada khalayaknya. Nah, lalu kemudian yang terakhir huruf E ini adalah singkatan dari efek.
Nah, suatu dampak yang terjadi di dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut yang dapat berakibat positif maupun negatif menyangkut tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut. Nah, teman-teman semuanya, ini video yang saya buat, yang saya persembahkan sebagai tugas dari mata kuliah dasar-dasar public relation. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tentunya kurang dari penyampaian yang saya sampaikan, yang saya berikan. Mohon maaf ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.